Tentang Iya, Dok. Tapi koledokolitis kan? K32. Hah? K32, Dok. Loh, Tapi bukan topiknya K31. 31 IPD, Dok. Ini maksudnya K32 ini ya? Tentang batu empedu ya? Iya, 32 beda, Dok. Salah Bukan sebut. batu empedu kan? Batu saluran empedu kan? Koledoko kan? Iya, benar, Dok. Kalau materinya. Dokter tadi salah sebut angkanya saja, Dok. Oh ya, judul sudah cocok kan? Bukan kolelitiasis bukan kan? Bukan kan? Oke. Sudah cocok, Kalau Dok. kolelitiasis kawannya empiema ya. Oke. Jadi saya buat pengantar dulu sama kalian ini. Saya buat pengantar dulu gambarnya dulu. Bentar ya. Oh ya. Udah lihat gambarnya ini? Bisa lihat? Nah, jadi kantong empedu itu menempel dia di liver, pet livernya ada di sini ya, nempel. Dua saluran ini ya di atasnya ini lagi, ini ada saluran lagi dua, itu namanya saluran ductus hepaticus dextra dan ductus hepaticus sinistra. Di sini ada common hepatic. Di bawahnya nanti kita temukan apa yang disebut dengan ductus cysticus ini. Yang ini, nampak ya, ductus cysticus. Nih. Kemudian ini gallbladder ya. Bentuknya seperti buah apa ya? Buah pir tapi kecil dikit lah ya. Kemudian di bawahnya ini keluar dari sini, di sini ada saluran ini. Ini namanya CBD, common bile duct, atau bahasa Latinnya ductus coledocus. Nah, ini dia. Jadi kalau ada batu di kantong empedu, namanya kolelitiasis. Nama generiknya cholecystolithiasis yang betul, ya. Kolelitiasis juga betul. Nah, kalau kantong ini mengalami infeksi, itu namanya cholecystitis. Udah. Ada batu, kolelitiasis atau cholecystolithiasis. Ada infeksi, cholecystitis. Di saluran empedu ini, tadi kan ductus coledocus. Sebentar ya. Kalau batu saluran tadi, bahasa Inggrisnya kan CBD, common bile duct. Bahasa Latinnya ductus coledocus. Kalau ada di sini batu, ductus coledocus, namanya koledokolit, itu batu, litiasis ya. Jadi kalau ada batu di sini, macam ini sekarang gambar ini, itu namanya koledokolitiasis. Kalau di sini infeksi, bukan namanya koledokocystitis, bukan. Namanya kolangitis. Kolangio itu artinya saluran, kolangio ya kan. Makanya kalau di foto namanya dia kolangiografi, kolangiografi. Nah, itu namanya saluran tuh kolangio. Jadi kalau di sini ada batu namanya koledokolitiasis. Kalau infeksi namanya kolangitis sini. Kalau di kantong tadi ada batu kolelitiasis atau cholecystolithiasis, kalau infeksi namanya cholecystitis. Nama lain ini tadi kalau ada batu bahasa Inggrisnya CBD stone ya, common bile duct stone. Sampai sini nangkap ya? Ya, Dok. Nah, Ya, Dok. saluran ini kalau dilanjutkan ke bawah, di sini ada namanya ductus wirsungi atau pancreatic duct. Ini ke pankreas ini. Nah, ya, ini nih. Ini pankreas, ini dia saluran diperbesar. Ke bawah ini ada namanya ampula, ampula vateri. Dia masuk ke duodenum 42. Nah, duodenum itu dibagi 4.
ada part 1 dari pilorus, setelah pilorus, baru part 2 yang bentuknya silup ini huruf C, baru part 3, baru part 4 di sini. Dia bersambung ke ligamentum tries. Jadi ampula pater ini muara dari empedu kita, kalau dari hati dia turun ke bawah, itu melalui ampula pater masuk ke duodenum. Nah, jadi saluran ini tadi, pankreas tadi juga bermuara ke sini, masuk ke saluran empedu, masuk juga dia ke duodenum untuk pencernaan. Nah, jadi itulah pengantarnya. Sekarang kita lihat di atas tadi, tulisan yang tadi, coba ya. Oh ini. Oke. Jadi koledokolitiasis atau batu di saluran tadi umumnya disebabkan oleh gallstone. Gallstone ini maksudnya gallbladder stone, batu dari kantong empedu. Melalui sistem tadi masuklah dia ke CBD. Nah, ini. Jadi umumnya batu di sini nih, yang di saluran ini umumnya turun dari batu di gallbladder. Kecil dia berupa pasir karena masuk dia ke sini. Itu namanya di sini batu sekunder. Tapi kalau batu itu memang tidak berasal dari sini, dari kantong, itu berarti dia batu primer di sini terbentuk. Nah, jadi secara umum kebanyakan batu di saluran empedu ini adalah batu yang jatuh dari gallbladder ya ke sini. Nah, kalau kalian pernah membaca tentang enterohepatic cycle, ya, enterohepatic cycle itu adalah perjalanan bilirubin dari mulai bilirubin dari darah yang dipecah hemoglobin itu sampai terbentuk bilirubin, masuk dia kemari dibawa oleh hati, oleh albumin ke hati, dikonjugasi di hati, maka keluar dia kemari. Jadi yang sudah terkonjugasi bilirubin itu masuk ke sini. Jadi kalau ada di sini hambatan, batu, tumor, struktur, misalnya apapun dia penekanan dari luar, maka pasiennya bisa kuning. Nah, ini refleks lagi dia, bilirubinnya refleks atas. Ya, bisa kuning. Kapan dia kuning? Kalau bilirubinnya di antara 3 sampai 10 mg per desiliter. Bisa orangnya kuning, bisa. Nah, dari USG, kalau kita USG saluran empedu tadi, yang ini, itu ketepatannya paling hanya 50%. Beda sama gallbladder. Jadi USG itu untuk gallbladder, dia hampir 90% itu akurasinya. Ya, kalau di saluran empedu di sini dengan USG itu hanya sekitar 50% gitu. Jadi USG itu baik kalau untuk melihat batu di kantong empedu, kurang baik melihat di saluran. Jadi pemeriksaan apa yang bagus untuk saluran? Ya tentunya dengan salah satunya ini RCP. Ini dimasukkan endoskopik ya kan ke dalam lambung. Dalam lambung di sini lambung dimasukkan endoskopik kemari. Kemudian dimasukkan jet kontras ke sini, nanti nampak nih kalau ada batu. Nah, nanti bisa dikeluarkan langsung. Ya, jadi IRCP itu apa namanya? Endoskopik tahu kan? Endoskopik itu yang kamera itu. Endoskopik retrograd kolangio pankreatografi. Jadi melihat kolangionya juga sekalian pankreasnya gitu. Ya. Itu pemeriksaan yang paling akurat. Kalau PTC ini juga intinya sama dia, ya. Bisa juga kita lihat, tapi tetap dia kolangiografi juga intinya untuk melihat saluran empedu. Di meja operasi juga gitu. Kok di meja operasi kita masukkan kemari anunya, selangnya sini, kita buka sedikit masukkan selang, dikontras juga sama untuk melihat saluran ini supaya nampak gitu. Ada nggak di mana nih anunya? Apa namanya? Batu atau sempit di mana ada penyempitan, bisa kelihatan dengan itu tadi intraoperatif kolangiografi. Nah, kalau ada batu
Oh ya. Kalau ada batu di kantong empedu, nah, ada batu di sini macam inilah kasus ini. Tapi di sini nggak ada batu misalnya, bersih. Maka dilakukan namanya kolesistektomi. Ini di kantongnya dibuang. Nih, dibuang kantongnya. Dibuang kantongnya, maka nggak punya kantong lagi pasiennya gitu. Nggak ada masalah. Sedikit lah, nggak begitu masalah. Cuman empedu kita kan langsung dari liver turun kemari langsung. Karena kantong ini bukan penghasil empedu. Ya, dipotong, dibuang semua. Nah, kalau ada batu di sini, diapain? Tadi kalau dia kolesistektomi adalah laparoskopik namanya. Laparoskopik kolesistektomi itu minimal invasif atau open kolesistektomi, dibelah langsung perutnya. Itu yang invasif. Nah, di sini kalau ada batu gimana? Maka kita pakai yang tadi yang lazim dipakai. Endoskopik retrograd kolangio pankreatografi, ya kan? Ini. Jadi dimasukkan alat tadi endoskopik dari lambung, ya kan? Masuk ke duodenum sini. Sini masuk ke duodenum, ya kan? Kemudian retrograd dia. Endoskopik retrograd masuk kemari apanya? Mundur lagi ke belakang ke apa namanya tadi? Kameranya habis dari masuk ke sini kita masuk lagi masukkan kontras kemari. Dan ini dilakukan sphincterotomi, dibuka sphincternya supaya terbuka dan kita mudah mengeluarkan batu ini dengan alat ekstraksinya diambil. Bisa dengan balon juga dikembangkan, ditarik keluar semua ya. Itu namanya ERCP. Nah, itu kalau ada batu di saluran, pasiennya kuning, tahap 1 ini dulu dilakukan kalau bisa ERCP ini. Kalau nggak bisa, ya langsung dieksplorasi bisa, ya. Jadi ini dulu dilakukan. Kalau nggak berhasil, baru kita masuk ke penerasan definitifnya, di mana kantong empedunya dibuang dulu, ya, kolesistektomi. Kemudian di kolangiografi intraoperatif tadi dimasukkan kontras, ya kan? Nampak batunya, baru dilakukan ekspor CBD. Dibuka ini dindingnya dibuka, dikeluarkan batunya, nanti ditutup lagi. Ya, bisa dipasang T-cup dulu. Kalau dia memang tadi udah sempit di sini, dipasang T-cup dulu. Tapi kalau udah ERCP udah longgar, nggak perlu lagi sebenarnya. Udah longgar di sini. Nah, jadi penataannya kalau dia misalnya ada batu saluran empedu, pertama ERCP dulu, dan sphincterotomi, batunya dikeluarkan, selesai. Kalau ada batu di kantong juga, atau memang tak ada batu di kantong, kalau kita tak melalui ini ERCP-nya nggak ada di rumah sakit tersebut, langsung kita open, ya. Tapi dibuang dulu kantongnya. Nah, jadi kalau mau ekspor di sini, kantongnya dibuang dulu. Kenapa? Supaya jangan ada lagi batu nanti berikutnya jatuh lagi dari sini dari kantong. Gitu. Itu prinsipnya gitu, ya. Atau langsung di open, dibuka, yalah buka, langsung eksplorasi, langsung dibuka ininya. Salurannya tadi nih ya, dibuka langsung dievakuasi, remove, dibangkel semua, baru ditutup lagi gitu. Kapan ERCP tadi dilakukan? Artinya mengarah ke tanda-tanda inilah, tanda-tanda kuning, pasien yang akan tersumbat saluran ini. Nah, ini. Apa saja penyebabnya nih yang kita memerlukan itu? Bisa struktur infeksi, bisa batu, bisa tumor kaput pankreas menekan di sini, ya kan? Nah, atau trauma, terjadi pendarahan, udem, bengkak, atau infeksi, kolesistitis, bengkak di semua di sini, bisa menimbulkan gejala tanda-tanda seperti obstruktif, sedikit agak kuning pasiennya. Langsung kita explore ya, masuk ke dalam sini. Jadi ERCP tadi alat ya, endoskopik retrograd kolangio pankreatografi untuk melihat pankreas dan kolangio ini saluran ininya. Nah, jadi kapan itu dilakukan? Indikasinya kalau ada struktur penyempitan. Di mana penyempitannya? Di sini. Baik jinak maupun gana. Apalagi ada tumor ampula pada sempit juga dia, ya. Nah, atau stone yang tadi telah batu saluran. Atau obstruktif jaundice. Jaundice kenapa? Karena batu bisa, karena tumor bisa. Nah, ini bukan G ya, pan ini nggak pakai G ya, pankreatitis. Jadi kalau misalnya ada batu di saluran empedu,
kemudian terjadi pankreatitis pasiennya, di sini meradang pankreasnya, di sini pankreasnya meradang, itu namanya biliari pankreatitis. Jadi kalau ada batu di sini terjadi infeksi, kemudian infeksinya sampai ke pankreas, itu namanya biliari pankreatitis. Nah ini tadi kolangitis tadi, empedunya tadi ya, apa namanya, infeksi meradang ya, itu namanya kolangitis. Atau kolik yang berulang, bentar nyeri ya RCP lah, mana tahu ada batu gitu ya, berulang. Atau juga di liver injury, trauma liver injury terjadi robekan pada ductus hepaticus sehingga bilenya keluar robek. Gitu. Nah atau post laparoskopik udah kita operasi kulit, loh kok masih kok terbuka pula jahitannya gitu, maka perlu di RCP. Jadi post laparoskopik kolesektomi setelah kita operasi tetap juga bilenya keluar dari luka yang lama, maka kita lakukanlah apa namanya, perbaikan dengan menggunakan ERCP, mungkin dipasang stenting dulu gitu, supaya jangan kemana-mana cairannya. Ini contohnya tadi, masuk kemari skopnya. Kemudian kita, kenapa dikatakan retrograd? Karena kita retrograd masuk lagi nanti menyemprotkan kontras atau mengambil batu di sini, atau di atas sini lagi dari saluran empedu naik ke atas ini. Jadi kita retrograd udah masuk, kita retrograd sedikit, ya balik ke belakang. Ini contohnya, kalau dari foto beginilah dia. Tadi kan tak pakai radiasi, kemudian nanti dalam di foto nampak kita lah alat kita ini masuk ke dalam ya dengan kontras tadi. Ini mukosa ya, mukosa daripada dua. Ini lampu lapaterinya nih nampak nih, yang lubang ini lampu lapateri di 42 duodenum gitu ya. Dari situ kita masukkan nanti kontras dari sini ya kan, kita masukkan kontras ini, kemudian dimasukkan selang, dikembangkan balonnya, ditarik keluar gitu. Ini contohnya tadi endoskopik masuk dari mulut ya, retrograd ke atas, ditarik kembali batunya. Ini juga ditarik dengan balon, tarik keluar ya. Ini juga sama. Dan ini dia tadi ya, kalau sudah bisa masuk. Kalau sudah bisa masuk dia langsung dimasukkan ke ini ya, ke dalam ini saluran tadi ya. Oke. Ini tadi cara mengambilnya. Setelah tadi masuk alatnya ke sini, masuk alatnya ke saluran ini, dikembangkan, ditarik lagi kayak narik biasa di benda ya. Sehingga keluarlah batunya ke dalam duodenum gitu ya. Itu namanya therapeutic endoscopic ERCP yang bisa menerapi sekalian dia. Dia bisa diagnosis, bisa terapeutik gitu. Contohnya tarik pakai balon ya keluar. Setelah tadi batunya masuk ke sini, diambil dari sini. Diambil dari ini. Ambil dari kok balik ke atas ya? Sorry. Ya, ini gambar ininya tadi ya. Retrogradnya tadi. Oke. Jadi kalau tumor ya biasanya kita pasang apa itu? Apa namanya? Bisa dipasang stent ya, stent metal kalau dia nih. Kalau dia tumor karena takut nanti dia membesar tumornya dia tertekan kembali. Tapi kalau batu, kalau baru dikeluarkan boleh sementara dipasang yang ini aja, yang kayak karet aja, jangan yang metal ya. Nanti bisa kita buka lagi. Ini ada beberapa regimen, itu dibaca aja ya. Jadi regimennya itu yang jelas kita banyak memakai golongan beta laktam ya, ampicillin, amoxicillin, penisilin dan turunannya kan. Kalau masih ada penisilin, kalau nggak ada pakai amoxicillin, cephalosporin. Kalau sekarang obat yang turunan dari meropentus, cephalosporin yang kita pakai itu yang sering adalah ceftriaxone ya, yang paling baik, yang sampai ke aliran darah empedu kondisinya masih tinggi konsentrasinya. Jadi ceftriaxone lebih terpilih dibandingkan cefotaxim ya kan. Jadi kalau tadi ERCP-nya gagal,
ya kan, nggak berhasil diambil batunya dengan alat tadi, maka ahli bedah harus melakukan operasi open atau laparoskopik. Nah, bisa laparoskopik atau terbuka. Tapi kalau laparoskopinya gagal, baru kita open, gitu ya. Jadi batu intradukal tadi, batu ductus coledochus tadi bisa diidentifikasi preoperatif atau intraoperatif atau postoperatif, yaitu dengan koledografi ya. Oke, itulah dia kalau kita menggunakan alat yang agak canggih namanya IRCP ya. Standarnya gitu tuh, minimal invasif. IRCP itu memang pilihan. Kalau pada batu empedu laparoskopik. Tapi kalau untuk ini bisa dengan IRCP, sangat membantu ya. Bisa mengobati atau mendiagnosa gitu. Ini contoh ya, ini contoh. Tapi ini contoh nggak di level kalian lah. Ini kan untuk anu lah ya, ahli bedah ya. Karena ini kan menyangkut bypass ya. Koledoko, jejunostomi, menyambungkan antara ductus coledochus ya kan dengan jejunum gitu ya. Oke lah, itu nggak begitu penting sama kalian. Satu lagi tadi kok ada batu di kantong, kita lakukan kolesistektomi, ya kan? Jadi kalau ada, kadang-kadang ada beberapa pasien yang nggak bisa dia di laparoskopik karena harus general anestesi gitu. Atau pasien-pasien yang dirubah menjadi open cole karena tidak bisa diselesaikan dengan laparoskopik gitu. Atau kalau dia tumor bisa juga kolesektomi dengan prosedur yang lain, yaitu dilakukan Whipple namanya, Whipple prosedur. Ini contoh pengangkatan batu empedu ya, batunya dilepas pelan-pelan ya dari liver. Ini kok banyak kali ya, sedikit. Nah, jadi ini kalau seseorang mau operasi empedu, dia harus memperhatikan segitiga ini. Callot triangle ini ya, triangle of Callot ini. Ini harus diperhatikan. Jadi dia ada arteri cysticus, ya kan? Kemudian ada common hepatic duct. Nah, di sini batasnya. Udah hafal tadi anatominya ya, di gallbladder, cystic artery, harus ini arterinya, kemudian cystic duct, itu cysticus. Kemudian ini common hepatic duct ya, di atas cystic tadi, dan kita gambarkan sebelumnya ini hati ya, lobus kanan dan kiri. Segitiga Callot, kemudian ini CBD ya. Nah, ini contoh saya bilang tadi bahwa kantong empedu itu menempel dia di liver. Jadi ada bed livernya ya kan, liver bednya. Sehingga kalau dioperasi harus diangkat gini, semua harus diangkat, nggak boleh disisain ya. Jadi seseorang kalau sudah dioperasi batu empedu, beginilah keadaannya. Kantongnya ini nggak ada lagi, ini kan tadi muara kantongnya sini, udah nggak ada lagi. Ini ductus cysticus yang diklip, kemudian apa namanya beberapa keadaan memang nggak bisa ditawar. Ini memang harus dikolesistektomi dia. Walaupun eksplosif BD kita di sini, tetap juga ini harus dibuang. Ini keadaan contohnya kalau sudah dilakukan kolestektomi seperti inilah. Jadi nggak ada lagi kantongnya ya. Langsung dia saluran dari empedu ya. Ini saya katakan dari common hepatic duct tadi. Ya, common hepatitnya yang hijau ini ya. Nah, turun ke bawah, masuk ke dalam ini. Ke dalam duodenum. Nah, ada namanya gallstone ileus. Gallstone ileus itu adalah pasien keadaan ileus obstruksi oleh karena adanya batu yang menyumbat di ileum. Di mana dia menyumbat? Biasanya di ujung, di sekitar ileum terminal, di persambungan antara ileum dengan sekum. Namanya ileocecal junction. Ya. Namanya ileocecal junction.
Nah, jadi kapan terjadi gallstone ileus ini? Kalau batu dari gallbladder itu masuk dia ke duodenum. Kemudian masuk ke jejunum, masuk ke ileum, menyumbat dia. Terutama di daerah ileocecal junction. Maka terjadi apa dengan ileus obstruksi oleh karena gallstone. Kenapa itu bisa terjadi? Tengok lagi anatominya ya, tengok ya. Biar paham maksudnya nih, biar ngerti. Nah, kalau ada batu besar di sini, ya batunya besar, ya ini kan dekat nih ke duodenum, tengok. Ini dari gambar ini kan. Kadang-kadang mau dia menempel langsung ke duodenum ini, kantong ini. Karena batu yang bertahun-tahun nempel di situ, menyebabkan iskemia jaringannya, maka sehingga terjadi pistulasi, pistula antara kantong empedu dengan duodenum. Jadi kalau ada sini batu jatuh dia ke sini, inilah terus sampai ke bawah. Maka terjadilah apa? Beli satu lagi lah, ambil satu lagi. Nah, ini suruh beli satu lagi, dingin. Maka sampailah dia ke dia mau dingin. Oh itu dingin, ambil satu lagi. Jadi apa? Apa? Janganlah kok. Sosro. Nah, jadi batu tadi bisa masuk dia ke sini, ke duodenum, terus sampai nanti dia menjadi gallstone ileus, ya, sampai ke bawah. Oke, sekarang triastornya 3 tanda ya. Bahasa Latin sering gitu kita sering pakai bahasa Latin tuh trias. Nah, ya. Jadi kok dikatakan trias itu 3 ya. Tanda adanya apanya? Ada suatu gallstone ya. Jadi karena sering terbentuk ini ada udara ya. Udara dalam biliary tree. Kalau ada udara dalam biliary tree maksudnya itu saluran empedu. Biliar itu empedu, tree itu pohon. Kan kayak pohon tadi itu. Ini kan nampaknya kayak pohon saluran empedu. Coba tengok. Bentuknya kayak pohon kan. Nah ini. Cabang-cabang lihat, tunggu di sini nampak lagi tadi kayak pohon ya ini ya. Kan kayak pohon kan? Nah nih. Kan dia kayak pohon tuh kan? Kayak ini kan, kayak ini kan kayak pohon nih. Yang hijau ini kan kayak pohon ya. Ini namanya biliary tree. Pohon saluran lagi kita. Saluran empedu nih, biliary tree, nampak kayak pohon dia kan. Biliary tree. Jadi kalau ada ini, kalau ada apa namanya? Kalau ada udara di biliary tree tadi, di saluran tadi, ya. Kemudian radiologi ada bukti usus halus itu ada obstruksi dan ditambah ada gallstone pada lower quadrant sebelah kanan. Nah, itu kriteria diagnosisnya begitu. Jadi ada udara di biliary tree, ada kondisi ileus di mana perutnya kembung, ya kan? Kemudian nampak ada gambaran batu di right lower quadrant sebelah kanan bawah. Itu biasanya menunjukkan suatu tanda adanya gallstone ileus gitu ya. Jarang kasusnya memang, jarang, tapi bisa kita jumpai. Ini contoh ya. Gallstone ileus tadi. Ini di usus halus ini batunya sebesar ini ya. Paling banyak dia 70% di ileum terminal saya katakan tadi di persambungan dengan ileocecal junction. Karena kenapa? Karena di antara ileum sama cecum itu ada junction, nyempit di situ dia. Nah, di situ dia menyebabkan 70% sering terjepit. Karena itu sempit gitu ya. Tempat lain bisa sigmoid, duodenum, tapi lebih sering dia 70% di daerah ileum terminal, ileocecal junction. Gini dia tengok sampai nyumbat ya. Ini khusus halusnya paksa dipotong ya, nyumbat ya. Karena mungkin kenapa dipotong? Karena warnanya udah berubah, bisa udah nekrosis dia ya. Nah, paksa dibuang lah. Nah, oleh karena saluran
ini berhubungan, tengok ya, biar ngerti, maksudnya saya maunya kalian tuh ngerti. Nah, tengok. Ini saluran pankreas, saya bilang Dr. Wisung tadi, pancreatic duct. Dia bermuara di ujung distal dari common bile duct atau ductus coedochus, tengok. Nah, jadi kalau ada batu di sini mengalami infeksi di saluran ini batunya bisa asen, infeksinya bisa ascending infection kemari ke pankreas. Ini pankreas tuh gini dia, pankreas itu terletak di silup. Coba buat apa? Coba tunjukkan apa kita, video kita nggak hidup tadi, nggak apa kita kamera nggak hidup sekarang. Iya, ada kamera kita dulu. Nah, ya. Jadi kan pankreas tuh kayak gini, apa duodenum tuh kayak gini kan? Dia huruf C, yang ini, yang huruf C yang ini, nampak kan ini kan? Nah, dia tuh gini. Nah, di huruf C ini, di sini pankreas gitu nempel ini, yang saya panahin ya, kenapa? Ini pankreas, di sini ada pankreas. Pankreas. Nah, di silupnya nih ya, di pankreas. Jadi kalau ada di sini infeksi di saluran empedu ini, di ductus coedochus atau di common bile duct ini, bisa terjadi ascending infection kemari. Maka terjadilah yang disebut dengan ini. Yang disebut dengan ini. Nah, ini namanya biliary pankreatitis, bukan pang ini yang nggak ada G-nya nih ya, sorry ya, pankreatitis. Ya kan? Jadi awalnya dia penyumbatan gitu, ya. Jadi penyumbatan sekresi pankreas, ini langsung semua G-nya nantinya ada ya. Oleh karena ada batu empedu tadi menuju, yaitu tadi nih, menuju channel persambungan dengan ductus Wirsunghi tadi. Nah, tengok, ini dia. Nah, jadi, nah ini batu gini numpuk di sini, ini kan menyebabkan terjadinya sumbatan pada ductus. Awalnya sumbatan dia, ya, karena di sini juga ada kuman, maka ini bisa terjadi inflamasi dan terjadi ascending infection. Jadi pankreatitis itu belum tentu infeksi memang, dia bisa karena inflamasi ya. Jadi karena sumbatan ini yang terhambat, ya, terjadi udem, terjadi sumbatan, maka terjadi disebut dengan biliary pankreatitis. Bukan hanya di saluran ya, kadang batu di kantong pun mau juga menyebabkan begitu ya. Nah, penanganannya kayak mana? Ya udah sama juga, penanganannya sama juga, tetap juga kita lakukan nanti dengan IRCP tadi. Dilakukanlah sphincterotomi. Sphincter itu ada sphincter itu kan, di siapa tadi? Di saluran ini tadi ada sphincter. Nah, ini ada sphincter ini, ampula pateri tadi. Ini. Maka dilebarkanlah itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maksudnya kita endoskopi lah, kita lihat seperti ini, lubang apa tadi? Lubang apa namanya? Lubang ampula pateri tadi, ya. Contohnya ini tadi, mana tadi lubang? Tadi ada gambar tadi. Ah, ini seperti ini kan ampula pateri ini, nampak? Nampak ya? Ini seperti ini, maka dilakukan sphincterotomi. Dibelah dia, dibakar ke arah jam 11. Jadi kalau gini, diibaratkan jam dia seperti ini bulat, gini kan, bulat. Nah, ini ke arah jam 11 dia sphincterotominya. Kenapa? Karena itu dia yang paling aman, yang tidak mencederai arteri ke cabang arteri duodenalis gitu. Ya. Dilebarkan supaya apa? Supaya salurannya melebar dan batu tadi pun dikeluarkan. Begitu dikeluarkan batunya, dia akan lancar, maka bisa mengurangi inflamasi dari pankreas tadi. Tapi jangan salah, satu keadaan memang IRCP ini bisa aja memicu terjadinya pankreatitis gitu. Nah, kalau terlalu kasar kerjanya, dia bisa memicu terjadinya pankreatitis gitu, ya. Jadi itu namanya biliary pankreatitis. Jadi kalau ada inflamasi pankreas namanya pankreatitis disertai dengan batu saluran maupun batu kantong namanya biliary pankreatitis. Kalau jumpa seperti ini, maka kita perbaiki dulu ininya. Diperbaiki dulu apa namanya? Diperbaiki dulu pankreatitisnya gitu ya, baru dia kena. Segan ular. Saya kira itu pengantar kuliah kita. Ada mau bertanya enggak?
Adik mahasiswa, ini kita ceritanya khusus batu saluran empedu, ingat ya. Bukan batu kantong empedu kita cerita ini, batu saluran empedu gitu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mereka dengar, nanti nggak dengar pula. Cakap nggak? Nggak ada respon mana? Ada orang itu? Hah? Iya. Dek mahasiswa, Ibu Masita, adik-adik kita nih. Tanyalah dek, kok diam aja? Ini akun Meu dok, bukan Dokter Dewi Masita dok. Oh iya, terserahlah. Silakan mereka bertanya, ayo. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Nah, kuat suaranya sedikit deh, kuat sedikit suaranya ya. Izin bertanya dokter, untuk yang tadi biliary gallstone ileus dok. Berarti pada gallbladdernya bolong ya dok ke duodenumnya dok. Nah, saya mau tunjukkan tadi mirizi, makanya kita hapus tadi mirizinya ya. Ada? Nah, sebentar saya tunjukkan lagi balik. Saya belum ke belakang. Kita tengok apa yang tadi. Sebentar saya tengok dulu anunya. Ada tadi itu yang cerita apa tadi? Cerita apa namanya? Itu tadi makanya payah kita kan dihapus cerita itu, kita cerita mirizinya ya kan, nggak nyambung ya kan. Orang siapa yang internetnya? Harusnya tutup ya apa? Tah si otang ini mana ya? Jadi kalau misalnya terjadi gallstone ileus, apakah bolong dari kantong empedu ke duodenum? Itu pertanyaannya kan? Ya kan, Dek? Iya dokter. Nah, dari mana batunya ya kan kok bisa jatuh ke bawah? Nah, jadi ada namanya Mirizi sign atau Mirizi syndrome. Bisa tutup. Ada namanya Mirizi ya, Mirizi syndrome. Apa itu Mirizi syndrome? Mirizi itu nama orang, Tuan Mirizi yang menemukannya. Jadi kalau ada misalnya batu yang ada 4 tipe tuh ya, 4 tipe. Ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 4. Jadi kalau misalnya ada batu yang sangat besar di mana gambar tadi? Bentar ya. Nah, itu ya. Ada. Kita tengok yang Mirizi tadi. Tadi memang sengaja kita nggak masukkan karena nih ternyata mereka pintar, pertanyaan sampai ke situ ternyata ya kan. Tembus dia kan, bagus lah. Pasti dia ngerti. Kita lagi Mirizi, coba pelan-pelan. Mirizi, ya itu dia. Ini gambarkan juga nih Mirizi, 2 ini. Biar nampak orang itu. Tadi udah? Tipe-tipe tadi udah? Iya, yang udah. Oke, ya. Nah, jadi ya. Ada berapa grade dia Mirizi tadi yang saya tangan tadi? Itu ya, Mirizi. Coba bentar saya tengok ini. Bisa lihat ya, bisa lihat ininya kan, slide-nya kan? Bisa? Bisa dok. Oke. Tunggu ya, saya cari dari yang Mirizi, bentar ya. Jadi Mirizi itu satu keadaan di mana
Pertama dia kalau masih tahap 1, pasien tuh bisa dia kuning oleh karena apa? Karena penekanan batu di sistik di saluran empedu oleh karena adanya batu yang besar di kantong empedu gitu. Nah, jadi kita ketahui kalau kita lihat gambar yang tadi balik ya, gambar yang tadi. Balik kita gambar yang tadi. Ini tengok ini ya. Ada batu di sini besar ya, batu besar. Saking besarnya batu ini bisa menekan bisa menekan daerah common bile duct ini. Ditekannya kemari, kadang pasiennya kuning, bisa kuning. Nah, kadang batunya kecil-kecil tapi banyak, bisa juga menekan itu. Nah, yang paling ekstrim dia terjadi fistula. Nah, ya terjadi fistula. Nah, ini kan ada tipenya dia, ada 4 tipe tadi saya bilang kan. Tipe 1 tidak ada fistula. Udah. Jadi ada batu di ini menekan dia ke cystic duct. Dari cystic duct ini batunya besar menekan dia ke daerah common bile duct, ya. Tipe 2 sampai 4 ada fistula. Nah, jadi tipe 2 itu defeknya lebih kecil dari 33% dari diameter CBD. Nah, tipe 3 defeknya lebih besar lagi ke CBD. Tipe 4 lebih besar lagi ke CBD. Nah, jadi batu tadi masuk dia ke situ. Ke common bile duct tadi, dari batu empedu tadi, akhirnya jatuh dia ke duodenum gitu. Jatuh dia ke duodenum terus sampai dia ke bawah. Nah, mulanya kayak gini dia nih. Ya kan? Batu dari kantong masuk dia ke sini. Terus akhirnya nanti sampai dia ke bawah. Nah, itu yang menemukannya tahun 48 namanya ini. Wak Mirizi nih. Nah, Tuan Mirizi. Jadi pertama dia menekan, dibilang Mirizi itu menekan, makanya batu di kantong itu bisa menyebabkan kuning, bisa obstruksi jaundice. Karena penekanan tadi belum ada fistula, tapi lama-lama dia ada fistula, batu itu masuk dia ke sini. Nah, akhirnya sampailah dia ke ileocecal junction, sampai dia ke bawah tadi, ya, ke persambungan antara ileum dengan cecum. Maksud dia sampai ke ileocecal junction ini, di sini ya, ini ileocecal junction dekat sini. Sampai dia kemari nyumbat, inilah batunya. Jadi betul, itu namanya Mirizi sign atau Mirizi syndrome. Mirizi lah yang menemukan itu, pokoknya namanya Tuan Mirizi ya, tahun 48. Nah, Mirizi syndrome itu dia. Jadi Mirizi syndrome itu kalau dia belum ada fistula ataupun ada fistula bisa menyebabkan kuning, bisa, walaupun batunya asalnya berada di kantong empedu. Tapi karena penekanan lama-lama dia bisa menjadi fistula dan jatuh sampai ke ileocecal junction. Nah, gitu ceritanya. Ngerti kan? Paham, Mbak. Nah, paham kan? Nah, itulah bisa menyebabkan ileus obstruksi. Ada lagi pertanyaan lain? Ayo ditanya, nggak apa-apa. Apa lagi mau ditanya? Cepat, tanya. Kalau batu empedu berapa itu ya? Sendiri ya, kualitas sendiri ya, bukan di sini dia, bukan K32 dia ya. Batu empedu bukan K32 dia. Tanya lagi lah, Dek, biar seru sikit belajarnya. Ayo. Izin bertanya, Dok. Tadi kan, Dok, ada yang thalassemia kayak gallbladder-nya dipotong. Jadi apakah ada bedanya orang yang sudah dipotong gallbladder-nya dengan orang yang belum dipotong kantung empedunya, Dok? Antara orang yang sudah kolestektomi sama yang belum kolestektomi, kan gitu kan? Iya, Dok. Jadi kan timbul pertanyaan sebenarnya. Kalau kantongnya masih bagus, batunya pun kecil cuman, ya kan?
Kan sayang dibuang kantongnya. Itulah kira pertanyaannya, ya kan? Ngerti kan? Ada batu empedu. Ini misalnya batunya bukan gila, batunya satu ini aja kayak gini, satu aja kecil kayak gini, yang ini satu ini aja. Kenapa kok mesti dibuang sak kantongnya? Gitu. Itu kan pertanyaan kan, betul itu pertanyaannya. Itu dulu kita tanya. Terbentuknya batu ini, ya kan? Itu oleh karena awalnya itu slat. Slat itu maksudnya lumpur. Di mana lumpur terbentuk? Di mukosa ini. Ini ada mukosanya di apa ini? Di kantong ini. Ini lumpur di mukosa dinding lengket nih. Nah, walaupun batunya kecil gini, kita buang sama nggak kita buang lah sama kantongnya, kita keluarkan batunya aja dari sini, bolongnya sedikit kita keluarkan. Nanti akan terbentuk lagi batu di kantong empedu. Terus kenapa dibuang? Kan sayang kantongnya. Ada teori sekarang dari penelitian, kalau batunya berulang dan dia simptomatis, ada gejala mual, sebal, nyeri, ini bisa perubahan sel di kantongnya, bisa menjadi sel malignan. Nggak boleh dipertahankan dalam jangka panjang, bisa terjadi gitu. Ya kan? Nah, jadi kapan batu kantong empedu ini dibuang? Kalau ada simptom. Makanya kalian kalau membuat diagnosa kolelitiasis simptomatis, itu dioperasi obatnya. Walaupun batunya kecil. Walaupun batunya cuma slat aja lumpur. Pasir aja dalam. Harus dibuang. Kalau nggak dibuang kenapa rupanya? Nanti batu yang dari sini, batu dari kantong ini turun dia kemana lumpur-lumpurnya, ya kan? Lama-lama terjadi nanti CBD stone. Infeksi yang di sini nih, inflamasi peradangan bisa menjadi biliari pankreatitis. Simptomatis sebenarnya, ada teori baru, simptom yang ini, yang bersimptom ini, yang bergejala di batu sini bisa menyebabkan terjadi perubahan sel menjadi sel ganas. Itulah dia mengapa harus dibuang semua. Nggak boleh batunya aja dikeluarkan, terus tutup lagi, nggak boleh. Terbentuk lagi batu nanti, jatuh lagi kemari, jadi repot. Buang aja nih. Nah, kalau dibuang apa efeknya? Ada nggak perbedaan dibuang sama tak dibuang? Secara umum nggak ada. Karena empedu kita bukan dari sini. Empedu kita bukan dari kantong dibentuk. Empedu kita di atas lagi. Ya, ada gambar ini kita lihat. Empedu kita tuh dibentuk di hati gitu loh, di liver, bukan di kantong empedu. Oh ya, contoh lagi, saya tunjukkan lagi gambarnya biar ngerti nih, biar ngerti. Nah, ini kan empedu kita dibentuk di hati, udah. Kemudian dia turun dia ke bawah, ke common hepatic duct, masuk CBD. Nah, kalau orang udah tak punya kantong lagi seperti ini, maka empedunya akan langsung menetes ke dalam duodenum. Bahayanya apa? Kalau pasiennya berpola makan tidak baik, makan lemak banyak, maka nanti dia akan enek, mual dia. Kenapa? Karena nggak ada lagi reservoir. Jadi selama ini si pasien itu empedunya disimpan di kantong. Makanya kalian tuh kalau mau di USG disuruh sama dokternya puasa. Puasa ya 6 jam. Kenapa? Kalau orang puasa, maka empedunya disimpan di dalam kantong. Begitu dia makan, dia mau pecrot, banyak keluar. Jadi orang nggak mual, nggak enek dia. Tapi kalau kondisi begini dia dipotong, pasien banyak makan lemak, kita ketahui empedu itu salah satu garam empedunya untuk memecah lemak, maka dia buru-buru keluar, nggak terkejar dia. Enek dia. Ya kan? Itu dijelaskan sama si pasien. Bahwa kalau dibuang nanti harus mengurangi mengkonsumsi lemak. Kalau dia mengkonsumsi lemak terus tanpa pantang kolesterol, nanti akan terbentuk batu di saluran. Nah, jadi pasiennya berpola hidup sehat. Nah, empedu ini langsung masuk ke duodenum, langsung netes, langsung dia mencemari apa? Berkeliaran di dalam usus, dan sebagian yang masuk ke usus besar. Kalau si pasien tidak berpola hidup sehat, artinya dia makan sayur nggak mau, makan daging setiap hari, akhirnya keras, menumpulah empedu tadi sering di apanya? Di usus besarnya, di kolon. Nah, itu berisiko terjadinya kanker kolon. Tapi kapan? Jangka lama, bisa dalam 20 tahun lagi, 25 tahun lagi gitu. Nah, jadi itulah dia pola perubahannya yang harus dijaga, pola makannya dijaga, kemudian
resikonya itu tadi. Dia bisa enek gitu kalau makan terlalu banyak. Karena nggak terkejar lagi. Karena netes terus, netes tiap hari. Nggak ada lagi reservoirnya. Nah, kalau ada batu di kantongnya, walaupun ada kantong di badannya, di badan si pasien itu masih ada kantongnya, itu pun nggak ada gunanya sama dia. Kenapa? Apalagi batunya gini, nyempit dia, impacted dia terus sini. Di apa ini? Di apa namanya? Di ductus cysticus. Jadi nggak ada gunanya. Yang dari hati tadi pun nggak kesimpan juga ke sini. Makanya lebih bagus dia harus kalau operasinya harus dibuang, gitu ya. Jangan disisain. Jadi itu aja efeknya. Cuman dia menjaga pola makannya secara umum nggak ada perubahan. Karena perutnya ngalir terus netes gitu. Tapi tidak ada reservoir. Sama kayak kita di rumah, kalau kita rusak baknya, itu kayak bak mandi aja tuh, bukan penghasil air dia kan, penampung. Rusak bak baunya dibuang baknya. Kita mandi pakai shower, ada airnya ada. Ini juga gitu. Kayak pakai shower lembunya jalan terus. Tanpa ada reservoir lagi gitu. Jelas? Jawabannya jelas dulu. Ngerti maksudnya? Ngerti, Dok. Terima kasih, Dok. Yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Masih ada waktu? Cowoknya mana nih? Aduh, tak baca nih cowoknya. Cewek aja yang nanya. Coba besarkan nampak semua orang mana? Siapa mau nanya? Ayo, cowok dulu. Tadi siapa yang nanya? Tadi siapa namanya? Lydia, Dok. Ada, Mang ada. Absen nulis di mana ada Lydia? Ada. Ada, Dok. Lydia, Dok. Oh, dimatikan ya. Oh, nih, yang tangan ini ya. Dafa ada nanya. Hasian, mana lagi nih? Yang laki-laki mana lagi? Ari? Hah? Mana? Siapa? Siapa itu? Entah hadir ya nggak? Gini ramenya masa nanya cuma 2 orang. Ada lagi mau tanya? Ayo cepat. Masih saya tunggu nih, masih ada waktu ya. Apa aja tanya aja, nggak usah segan-segan. Ayo. Ada pikauli di mana tadi? Ada pikauli tadi. Mana ini nih? Mereka lagi. Apa nih? Coba mana ini? Mana dia? Mana nih pikauli ini? Izin, Dok. Di RSUSU, Dok. Mau Loh, kau ikut kuliah? Nyiapin untuk prof berikutnya, Dok. Kebetulan linknya sama. Kira kau ikut kuliah pula sama aku. Sekalian, Dok. Oh, sekalian. Tambah. Suruh ada yang mau nanya nih. Siapa yang mau tanya lagi? Coba suruh nanya. Siapa mau tanya lagi? Yang lain juga boleh. Kalau mau nanya Batung Kudu juga boleh. Ayo, siapa yang mau nanya? Silakan, ayo. Gitu Izin bertanya, Dokter. Iya. Siapa namanya? Agustina, Dok. Agustina. Tadi kan juga dokter sebutkan kalau ORCP ini dapat sebagai lini pertama, Dok. Tapi tadi dokter mana? juga Aku nggak ada wajahmu. Entah tak orangnya nih. Orang ini Agustina nih. Mana wajahnya? Tunjukkan wajahmu. Iya, Dok. Kemana tadi? Gelap kali. Terus? Tadi kan RCP dokter sebutkan sebagai pengobatan. Di RCP sebagai ya first line lah. Lini pertama. Ya. Tapi kalau juga dokter sebutkan kalau tidak dibuang kantong umpunnya dapat meningkatkan resiko keganasan juga, Dok. Jadi indikasi yang lebih tepatnya bagaimana, Dok? Saya masih jadi bingung, Dok. Tunggu dulu. Bagi dulu. Satu, ada batu saluran empedu, tapi tidak ada batu di kantong. Itu satu, ya kan? Yang kedua bisa kondisi ada batu di saluran, ada batu di kantong. Udah. Terus tadi kita kan cerita saluran nih kan. Kamu bilang first line-nya itu IRCP, oke. Pertama, batu di saluran itu diambil pakai IRCP. Nah, sekarang yang mau kamu tanya apanya?
Batu di empedu. Atau kantong empedunya mau digimanakan gitu? Iya dok. Yang tadi sebutkan kalau misalnya RSCP-nya tidak berhasil, dilakukan terapi definitif membuang kantong empedunya, dok. Iya. Kenapa mesti dibuang? Kan itu pertanyaannya kan? Kan sayang. Batu di kantong kita keluarkan. Kantong empedunya kok ikut dibuang pada eksplosi CBD? Karena kalau nggak dibuang, udah kita open ya, udah kita open salurannya kita buang. Kalau nggak kita buang kantongnya, kan tadi kan teorinya gini, hampir di atas 70% atau kebanyakan batu di saluran itu berasal dari kantong, kan gitu tadi kan? Sampai sini betul tadi kan pernyataan saya tadi kan? Bahwa batu di saluran itu kebanyakan berasal dari kantong. Namanya secondary stone, batu sekunder. Nah, kenapa kita buang kantongnya? Kenapa kok dibiarkan? Kenapa? Akan terbentuk lagi nanti batu. Ngerti? Kalau udah kita buka saluran empedunya, udah kita keluarkan batunya, kita biarkan kantongnya, maka kantong ini nanti akan bisa membentuk batu dan jatuh lagi ke saluran. Jadi kebanyakan kita temukan itu jarang batu primer, ingat tuh, jarang batu primer hanya di saluran empedu tanpa ada batu di kantong, jarang. Minimal ada sludge gitu, ada lumpur, cikal bakal batu yang akan jatuh ke saluran. Nah, jadi tadi kenapa saya nggak sering-sering sebut PTC tadi? Karena PTC itu adalah percutaneous transhepatic, itu jarang kita pakai. Percutaneous transhepatic cholangiografi itu jarang. Yang sering itu adalah endoskopik retrograd cholangiopankreatografi. Nah, jadi kalau ada orang batu di kantong, terus ada batu di saluran, terus IRCP berhasil IRCP-nya, batunya habis sudah keluarkan. Nah, terus kantongnya dikerjakan juga. Pilihan pertamanya dengan laparoskopik, nggak dengan open, dengan laparoskopik kolesistektomi, gitu. Laparoskopik ya, nggak di open. Kalau tak punya alat laparoskopik, kita lakukan open kolesistektomi. Walaupun sudah berhasil mengangkat batu di CBD. Nah, jadi IRCP itu sangat banyak manfaatnya ya, karena dia minimal invasif gitu. Nggak sampai merobek-robek kita ada. Itu langsung aja minimal invasif. Nah, dilanjut lagi nanti laparoskopik juga tidak begitu merobek. Kita hanya memasukkan port aja gitu pada operasinya. Jadi itu lebih terpilih dua itu sebenarnya. Untuk kantong empedunya dengan laparoskopik kolestektomi, untuk batu CBD dengan IRCP gitu. Jadi itu alasannya ya, kenapa mesti dibuang kantongnya? Karena dia akan membentuk cikal bakal batu di saluran kembali. Kenapa? Karena batu saluran itu kebanyakan berasal dari batu sekunder yang berasal dari kantong empedu gitu. Gitu loh, Agustina. Jelas ya? Ada nggak jelas lagi? Terima kasih, Dok. Ya. Dedi Maulana. Nggak bertanya kamu, Dedi? Monika. Jelas, dokter. Monika. Mana dia nih? Nggak ada orangnya. Mana Pak Ujan? Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi? Lain kali kalau kuliah masih nampak nih wajahnya ya. Tadi kamar mandi yang kalian duduk-duduk. Kita ngapain? Kita baca di mana? Bukanya nih ya kan? Sekali lagi kalau kuliah sama saya mesti nampak wajahnya. Nggak ada pertanyaan lagi? Izin dok, waktunya sudah berakhir. Oke ya. Kita padakan sampai di sini. Mungkin kalian mau lanjut kuliah lagi.